Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan barisan bilangan. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi yang akan saya sampaikan penerapan barisan bilangan ya, ya. Bab terakhir ya. Materi terakhir. Ada contoh soal nih sekarang. Seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 5 ton jeruk pada tahun pertama. Ya. Tahun pertama 5 ton jeruk. 8 ton jeruk pada tahun kedua. Tahun kedua 8 ton jeruk. Dan 11 ton jeruk pada tahun ketiga. Tahun ketiga 11 ton jeruk dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tahun ke-18. Jadi dari ke-1 sampai ke-18 gitu ya. Tentukan A. Hasil panen jeruk pada tahun ke-18. B. Jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Anak-anak, kita sudah belajar yang namanya barisan bilangan ya, aritmatika. Terus ada barisan bilangan bertingkat. Terus ada barisan bilangan geometri ya. Itu menjadi satu kesatuan dan bisa dipecahkan dalam soal-soal cerita. Nah, soal-soal cerita ini dia biasanya standarnya dengan ujian nasional ataupun juga OSN ya, nah ya. Untuk itu kamu harus bisa mentransfer soal-soal cerita itu ke dalam bentuk, apakah ini soal cerita yang berbentuk aritmatika, apakah berbentuk bilangan bertingkat, atau apakah bilangan barisan geometri. Kamu harus bisa itu ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk menjawab soal-soal cerita ataupun soal-soal bukan cerita, hal yang perlu kamu perhatikan adalah pertanyaannya terlebih dahulu ya, nah ya. Dengan pertanyaannya kamu sudah paham, sudah tahu, baru kamu bisa mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Contoh, dari soal cerita ini ada pertanyaannya adalah yang A dulu ya. A. Hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Pada tahun ke-18, maka yang ditanyakan adalah U18 di sini. U yang ke-18. U yang ke-18 ini berapa gitu ya? U yang ke-18 ini adalah berapa gitu. Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau yang B, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Berarti ini S18 itu kalau dijumlahkan ada berapa gitu. Ini pertanyaannya. Gimana kita mau menjawab U18? Ya, nah kita di sini ada informasi di sini. Ada informasi. Informasinya bagaimana? Saya hapus dulu ya papan tulis saya. Pada tahun pertama ya 5 ton, tahun kedua 8 ton, tahun ketiga 11 ton. Ya, tahun ketiga 11 ton. Itu ada informasi itu. Jadi itu bentuk seperti arisan aritmatika ya, nah ya. Saya hapus karena nggak muat. Jadi tahun pertama bisa juga saya bilang urutan yang pertama ya, nah ya. Tahun pertama bisa juga saya bilang urutan yang pertama. Yaitu 5 ton ya. Saya anggap aja 5. Dan pada tahun kedua saya bisa bilang U kedua, yaitu 8 ton. Dan tahun ketiga, jawaban yang A ya, yaitu 11 ton. Gitu ya, 11 ton. Yang ditanyakan pada tahun ke-18, U18, berarti terus ya. U ke-18 itu panennya berapa ton gitu maksudnya. Nah, ini dia yang ditanyakan. Jadi kita kunci dulu pertanyaannya. Terus dari pertanyaan itu kita kumpulkan informasi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ya, kalau kita nggak tahu pertanyaannya, bagaimana kita mau menyelesaikan soalnya, kan gitu ya. Nah, sekarang gimana kita mau tahu U ke-18 ini? Ya, kan ada rumus untuk mencari UN itu adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Kan gitu ya rumusnya ya. Berarti kalau U18 maka U18 ditambah A-nya berapa? A itu kan suku awal, suku pertama yaitu 5. Ditambah N itu adalah 18 memang dicari. Berarti 18 dikurang 1 dikali B. Nah, B-nya yang jadi masalah ya, nah ya. B-nya yang jadi masalah. Kita harus cari B di sini. B-nya itu berapa ya? B itu kan lompatan ya, nah ya. B itu lompatan. Ya udah, kalau lompatan itu kan tinggal kurangin saja.
8 kurang 5 ya nak. 8 kurang 5 berarti 3. Berarti nambahnya 3. Nah 11 kurang 8. 11 kurang 8 adalah 3. Maka tambahnya juga 3. Sehingga B nya adalah sama dengan 3. Kalau B nya sama dengan 3, jadi kita bisa cari nah ya. Berarti ini 5 ditambah 18 kurang 1 berapa? 17 ya. 18 kurang 1 adalah 17 dikali 3. Kan B nya adalah 3. Sehingga sama dengan 5 ditambah 17 kali 3 itu berapa? 51. Sehingga 5 tambah 51 berapa? 56 ton. Jadi pada tahun ke-18 itu ada 56 ton. 56 ton tahun ke-18. Terus pertanyaannya yang ke B adalah S18. Artinya jumlahkan ini semuanya. 5 tambah 8 tambah 11 terus jumlahkan sampai 56. Ya, sampai suku ke-18 gitu. Rumusnya adalah, ingat ya, ya, suku awalnya berapa yang kita jumlahkan? 5. Suku terakhirnya kita mau jumlahkan sampai berapa? Sampai 56. Ya, ya, gitu. Dikali ada berapa banyaknya suku ini semuanya? Dari 1 sampai 18 berarti ada 18 suku. Dibagi 2. Sehingga ini bisa dicoret ya, 18 bagi 2 9 ya, ya. 5 tambah 5 6 berapa? 61 dikali 9 gitu. Atau 9 kali 1 9 ya. 9 kali 6 54. Jadi semuanya kalau dijumlahkan ada 549 ton jeruk. Nah, ini jawaban untuk yang B-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, nak, beberapa buah mangkuk disusun. Tinggi mangkuk paling bawah atau mangkuk utuh adalah 10 cm. Jadi yang paling bawah itu 10 cm ya, nak. Dan jarak bibir mangkuk yang satu dengan bibir mangkuk yang tepat berada di atasnya adalah 1,5 cm ya. Jika tinggi susunan mangkuk seluruhnya adalah 26,5 cm, tentukan banyak mangkuk pada susunan tersebut. Jadi pertama pertanyaannya dulu kita cari. Pertanyaannya adalah tentukan banyak mangkuk. Banyaknya mangkuk itu ada berapa pada susunan tersebut. Ditanyakan ada berapa mangkuk gitu ya. Jadi N di sini ya. Jadi N sebenarnya di sini pertanyaannya. Ada berapa mangkuk di sini? Pada susunan pertama, untuk mencari N, kita kumpulkan informasi yang ada. Beberapa buah mangkuk disusun tinggi. Disusun. Pernah lihat susunan mangkuk ya? Kalau kamu tumpukin mangkuk. Tinggi mangkuk paling bawah atau mangkuk utuh adalah 10 cm. Artinya kan U1-nya ya. U1-nya 10 cm. Dan jarak bibir mangkuk yang satu dengan bibir mangkuk yang tepat berada di atasnya adalah 1,5 cm. Jaraknya berarti dia nambah ya. Nambahnya 1,5. Maka kita tahu U2-nya adalah berapa? 10 tambah 1,5 11,5. Ya, nambah lagi 1,5 kan gitu ya. Jadi berapa 11,5 tambah 1,5? Jadi 13. Ini untuk U3. Ya, ini untuk U3. Dan seterusnya ini. Dan seterusnya. Jika tinggi susunan mangkuk seluruhnya, jadi kalau di seluruhnya itu ada 26,5. Nah, kita nggak tahu nih pada susunan yang keberapa tingginya sudah 26,5. Nih pada UN yang keberapa? Dia pada N yang keberapa? Ini mangkuk pertama, mangkuk kedua, mangkuk ketiga. Nah, pada mangkuk keberapa yang tingginya sudah 26,5 cm. Ya, kalau pada mangkuk pertama 10 cm tinggi mangkuknya. Pada mangkuk kedua, beda antara mangkuk satu dengan mangkuk yang satunya lagi adalah 11,5. Mangkuk ketiga jadi 13. Nah, ini mangkuk yang keberapa ini ketika sampai 26,5? Maksudnya begitu. Ya sudah, gunakan rumus UN ya, nah ya. Rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1B. UN yang keberapa pada saat 26,5 ya, nak? A-nya berapa? A-nya 10. Ditambah N min 1 dikali B-nya berapa? 1,5 ya, nak ya. Nah, maka 26,5 sama dengan 10 ditambah, ini bongkar ya, nah, 1,5 kali N, positif kali positif jadi positif ya. Jadi 1,5 N. Ini bukan gak ada angkanya nih, ada angka 1 cuma nggak ditulis ya. Nah, baru bongkar lagi 1,5 kali min 1, positif kali negatif jadi negatif ya. 1,5 kali 1 jadi 1,5 gitu ya. Nah, 26,5 di sini, 10 dikurang 1,5 jadi berapa ini? Kan yang sama. Kalau ini kan ada N yang nggak boleh ya. 10 kurang 1,5 berapa? 8,5 ditambah 1,5 N. Nah, ini dikurang nih, pindah nih. Karena kan mau dicari N-nya.
Maka 26,5 dikurang, tadinya positif jadi min ya, dikurang 8,5 sama dengan 1,5 N. 26,5 kurang 8,5 jadi berapa? Jadi 28, jadi 18 ya. Jadi 18 sama dengan 1,5 N. Karena mau yang dicari N nya, maka ini dibagi 1,5. Saya pindahkan ya, Nah ya, kan nggak muat ya. Jadi 18 sama dengan 1,5 N. Karena mau nyari N nya, maka saya bagi 1,5 supaya bisa dicoret. Ini saya bagi 1,5 supaya bisa dicoret. Berarti 1,5 habis ya. 18 bagi 1,5 berapa? 12. Jadi dia pada mangkuk yang ke-12 tingginya adalah 26,5 cm. Ini yang dicari, Nah. N yang ke-12, mangkuk yang ke-12. Gitu ya, Nah ya. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh 3, sebagai tabungan biaya pendidikan anak pada tahun 2016, Bunda menyimpan uang sebesar 2 juta rupiah dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Jadi 10% per tahun. Artinya bunga tabungan tersebut akan berbunga lagi pada tahun berikutnya. Jadi nambah terus ya. Setiap tahun nambah. Tentukan besar uang yang simpan Bunda di bank tersebut pada tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 berapa gitu ya. Jadi pada tahun 2021 ada berapa uangnya gitu ya. Ya udah, pada tahun yang pertama U1 itu berapa? Tahun 2016 ya. Uangnya berapa? 2 juta. Uangnya 2 juta. Gitu ya. Terus U2-nya berapa? Tahun 2017. U3-nya 2018. U4-nya 2019. U5-nya di 2020. U6-nya 2021. Nah, penambahannya adalah ini ketika mula-mula uangnya masih utuh, dia masih dalam keadaan 100% ya, belum diapa-apakan ya. Terus katanya nambahnya apa? Nambah bunganya. Bunganya sebesar berapa? 10%, maka ditambahin 10%. Ya, tambahin 10%. Jadi berapa? Jadi 110%. Nah, 110% itu kan artinya berapa? 110 per 100 ya. 110 per 100 ya. Kan gini ya. Kan nambah 10%, uang yang mula-mula utuh 100%. Kalau utuh tuh dianggap 100% ya, utuh ya. Dia nambahnya 10% setiap tahunnya. Berarti 110% itu artinya 110 per 100. Saya bagi ya, Nah ya. Jadi 11 bagi 10 itu jadi 1,1. Jadi kalau nambahnya itu selalu 1,1 ya. Sehingga ini nambahnya selalu 1,1 nih. Rasionya 1,1. Nanti kemarin nambah lagi jadi 1,1. Gitu seterusnya nih. Nambah lagi jadi selalu dikali 1,1. Nah, ini termasuk barusan bilangan geometri. Sehingga rumusnya maka UN untuk geometri adalah Arni. Ya, suku awalnya mula-mula uangnya berapa? Ada 2 juta ya, Nah ya. Ada 2 juta. Rasionalnya berapa? Kenaikannya 1,1 kan sudah kita jadikan ini ya, koma ya. Bukan 110% lagi. Jadi 1,1. 1,1. Ada berapa? Banyak sukunya dari 2016 sampai 2021. Ada 6 suku. 6 suku dikurangin 1 sehingga 2 juta dikali 1,1. 6 kurang 1 berapa? 1,1 pangkat 5. Jadi 2 juta. 1,1 pangkat 5 itu berapa? 1,61051. Nah, kalau dikali berapa? 2 juta dikali 1,61051. Kalau kita kali ya. Nah, sudah kalikan aja duanya nih. Duanya kali ini ya. 2 kali 1 gitu ya. Kan 2. Atau sini. Nolnya kita coret dulu ya. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hilangin nolnya 5 ya. 3, 2 ya. 5. Berarti 20 dikali 161,051 gitu ya. Jadi 2 kali 1 2 2 kali 5 10 ya. Simpan 1, 2 kali 00 tambah 1 1.
2 kali 1, 2. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Tambah 0 1 ya. Nah, jadi uangnya jadi 3.221.020 rupiah. Tadinya 2 juta, setelah tahun 2021 jadi 3.221.020 rupiah. Ini dia uangnya Bunda sekarang. Karena nambahnya 10%. Gitu ya, nah ya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, nah. Nomor 4, nah soal terakhir, nah jumlah 3 buah bilangan bulat berurutan yang membentuk barisan aritmatika adalah 27. Hasil kali ketiga bilangan itu adalah 504. Tentukan bilangan terbesar di antara ketiga bilangan tersebut. Jadi ada 3 bilangan ya. Jadi ada U1 ya. Pertanyaannya apa? Tentukan bilangan terbesar ya. Berarti U3 ya. Karena ada 3 bilangan. Berarti yang ditanyakan adalah U3 ya, nah ya. Bilangan yang terbesar U3. Artinya begini, ada U1 kalau ditambah U2 ditambah U3 itu hasilnya adalah 27 gitu ya logikanya, nah ya. Ya kita mau cari U3 nih. Kita mau nyari U3. Nyari U3 gimana? Kan kita kunci pertanyaannya U3. Nyari U3 gimana? Ada informasi jumlah 3 buah bilangan bulat berurutan yang membentuk barisan aritmatika adalah 27. U1 tambah U2 tambah U3 27. Tapi kalau U1 dikali U2 dikali U3, kalau dikali hasil ketiga bilangan itu adalah 504. Informasinya kan begini. Nah, soal ini standar dengan OSN ya, nah ya. Soalnya standar dengan OSN. Gitu ya. Nah, tentukan bilangan terbesar di antara ketiga bilangan itu. U3 yang di sini yang mau dicari nih. U3 yang mau dicari. Ya sudah, adakah informasi lagi? Adakah informasi lagi? Nah, bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan apa? Negatif ya. Negatif, 0 dan positif. Bilangan bulat itu ya. Negatif, 0 dan positif. Ya sudah, 0 misalkan saya bilangkan jadi A saja ya. Maka supaya A ini jadi negatif, maka A-nya ini harus dikurangin B. Kenapa? Supaya negatif ya. Supaya negatif. Coba aja 0 dikurangin 5. 0 dikurangin, misalkan ini 0 ya. Berarti kalau B-nya adalah 0 dikurangin 5. Hasil berapa? Min 5 kan? Berarti ini kan min 5. Ini 0, ini negatif ya. Nah, kalau di sini jadi berapa? Jadi A ditambah B. Kalau B-nya adalah 5, misalkan jadi ya. Berarti kan di sini kan 0 ditambah 5, hasilnya 5 gitu. Kan logikanya begitu ya. Jadi ada negatifnya, ada 0-nya, ada positifnya gitu ya. Kalau 0 saya misalkan A, U2 nya saya misalkan A di sini ya, maka yang dinegatifkan di sini jadi U1 ya, jadi A min B, dan di sini tambah ya, ditambah ya. U3 nya jadi positifnya, A positif B sama dengan 27. Pemisalannya seperti itu ya, nah ya, pemisalannya gitu. Karena kan dia bilangan bulat itu negatif 0 positif. Kalau A nya saya anggap 0, maka A di sini harus dikurangin 5, jadi min 5, negatif kan. Maka kalau A yang saya anggap 0, maka supaya positif saya tambahin 5 misalkan. Jadi positif kan 5 kan. Jadi terdiri dari negatif, 0 dan positif. Itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat. Sehingga U1-nya adalah saya anggap negatif, yaitu A min B. 0-nya di sini saya anggap A. Positifnya saya anggap A plus B. Ya sudah ya, saya tambahkan ya. A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti ada 3A ya. 3A. Min 1 tambah 1. Ini kan ada angka 1 ya. Bukan yang nggak ada angka nih. Angka 1, min 1 tambah 1 kan habis ya, 0 ya, saya bisa coret ya. Min B positif B sama dengan 27. Maka A-nya sama dengan ada 27 bagi 3 ya, nah ya. Jadi berapa? Ini kan saya mau nyari A-nya nih. Saya bagi 3. Ini juga saya bagi 3. Gitu ya. Saya bisa coret. Sehingga A-nya adalah sama dengan 9. Berarti untuk A-nya adalah 9. Kan gitu ya. Untuk A-nya adalah 9. Ya sudah, U1 tadi itu berapa? A min B kan? A min B ya. Dikali U2 itu tadi Pak? A ya, dikali U3 itu apa? A plus B. A plus B sama dengan 504. A nya sudah dapat ya, 9, berarti 9 dikurang B ya, dikali A nya sudah dapat 9 dikali 9 plus B ya. Karena kan A nya sudah dapat sama dengan 504. Kan gitu ya. Nah, ini bisa dibagi nih. Ini kan bisa begini nih. 9 min B dalam kurung ini 9 plus B ya. Ini 9 di sini, bagi kemarin jadi bagi 504 dibagi 9. Sehingga sini 9 min B, ini kali ya, maaf ya. Ini kan kali, saya pindahkan aja. Jadi kali 9 plus B sama dengan
504 kalau dibagi 9 itu berapa? 504 kalau dibagi 9 berarti 654 ya. 7 ya. 6, 5 ya. 5 45 ya. 5 ya. 5 45 ini 45 berapa? 54 bagi 9 berapa? 54 dibagi 9 6 ya. 56 ya. 56. Jadi 504 dibagi 9 56. Nah, lihat nih. Ingat gak rumus ini? Saya hapus ya karena nggak mau papan tulis saya. Apa ditulis ya, ya? Ingat 9 min B kan gitu ya. 9 min B dikali 9 plus B sama dengan 56. Ini kan ini rumus ini ya. A min B, A plus B itu sama juga A kuadrat min B kuadrat ya. Ini rumus itu ya Pak, aljabar ya. Berarti kalau ini saya mau ubah jadi begini. Yang berarti yang suku pertamanya kan A nih. Suku pertamanya kan 9 tuh ya, 9. Saya bikin jadi A pangkat 2, jadi 9 pangkat 2. Jadi min ya ya, min. B-nya ini kan B ya. B-nya jadi B pangkat 2 tuh. B pangkat 2 sama dengan 56. Ingat aljabar ya ya, waktu kelas 1 ya. Nah, kalau sudah 9 pangkat 2 itu berapa? 81 ya. Min B pangkat 2 sama dengan 56. Karena mau nyari B-nya ya, ya udah ini pindahkan ya. Kan huruf sebelah sini ya, huruf ya. Berarti yang pindah yang ini ya. Yang pindah yang ini. Ini tetap ya, ini min B pangkat 2 sama dengan, nggak muat saya hapus ya nak. Berarti 56 tadinya positif jadi min ya. Sehingga min B pangkat kuadrat 56 kurang 81, positif sama negatif dikurangin ya. 81 kurang 56 yaitu 25. Banyakan positifnya, negatifnya. Karena sama-sama min ketemu min jadi plus ya nak ya. B kuadrat sama dengan 25. Karena pangkat 2 maka B-nya sama dengan kurang lebih akar gitu ya. Karena ini jadi akar, kalau pangkat 2 maka jadi akar 25. Jadi B-nya sama dengan kurang lebih 5. Jadi B-nya bisa 5 atau B-nya bisa minus 5. Kan gitu ya. Sudah, ini saya hapus karena nggak muat. Kembali lagi ke soal bahwa U1 ditambah U2 ditambah U3 adalah 27 ya nah ya. 27. U1-nya tadi kan A min B ya. Ditambah U2-nya A, U3-nya A plus B. Harus 27. Kan gitu ya. A-nya tadi sudah dapat ya. Kita 9 ya. Ya. Terus B-nya kita ambil aja yang positif lah. 9 kurang 5 ya. Kan gitu. A-nya berapa? 9 ya. Ditambah 9, ditambah B-nya berapa? 5 ya. Sama dengan 27. 9 kurang 5 berapa? 4 ya. Tambah 9. Ditambah 9 tambah 5 berapa? 14 ya. Sama dengan 27. Terbukti gak? 4 tambah 9, 13 tambah 14, 27 ya. 27. Berarti kan terbukti 27. Ya, 27 terbukti. Nah, terus kita membuktikan juga katanya A kali A dikali B, U1 kali U2 dikali U3 itu hasilnya adalah U1 dikali U2 dikali U3 hasilnya adalah 504 ya. Ya sudah, U1-nya 4 ya. Dikali 9 dikali 14 hasilnya 504 enggak? 4 kali 9 36, 36 kali 14 adalah 504 ya. Terbukti bahwa bilangan itu adalah 4, 9 dan 14. Terus pertanyaannya apa? Bilangan yang terbesar kan U3. Yang terbesar yang mana? Yang 14. Ya sudah, nih jawabannya. U3 yang 14. Begitu nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.